Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menguduskan karya awal rasul-rasul-Mu dengan penumpahan darah Santo Yakobus. Semoga gereja-Mu dikuatkan oleh pengakuan imannya dan selalu disegarkan oleh perlindungannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepadanya, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Menurut sejarawan Hegesippus, Rasul Yakobus menghayati suatu cara hidup yang amat keras, antara lain tidak makan daging dan tidak minum anggur. Ia juga tidak memakai alas kaki dan pakaiannya hanya selembar saja. Banyak waktunya digunakan untuk berdoa sambil berlutut, sehingga lututnya menjadi sangat tebal dan keras. Surat-suratnya yang lebih menonjolkan perwujudan cinta kasih kepada sesama, terutama yang miskin dan yang melarat, dimasukkan dalam kanon kitab suci. Injil Matius menceritakan bagaimana Yakobus, Yohanes, dan ibu mereka meminta jabatan kepada Yesus. Mereka rupa-rupanya terpersona dengan posisi dan jabatan manusiawi, apalagi melihat Yesus yang semakin populer. Bagi mereka dalam dunia ini, orang yang memerintah
dan menjalankan kuasa dipandang sebagai orang besar. Permintaan mereka sungguh membuat marah ke-10 murid yang lain. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak akan diukur dengan kekuasaan kita atas orang lain, tetapi dengan memberikan diri kita di dalam pelayanan. Orang percaya hendaknya jangan berusaha untuk meraih kedudukan yang tertinggi dengan maksud untuk menguasai atau memerintah orang lain. Sebaliknya, mereka harus memberikan diri untuk menolong orang lain dan khususnya bekerja demi kesejahteraan rohani untuk semua orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sering terjebak dalam iming-iming jabatan, posisi, dan kedudukan. Kita terpersona dengan nama besar, lalu berupaya meraihnya dengan cara jahat. Itulah yang sering dialami para orang tua yang berjuang agar anak-anak mereka sukses, namun dengan cara-cara yang salah. Demikian pun para politisi dan pejabat meraih kedudukan dengan cara-cara yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa, suap, kong-kalingkong, dan lain-lain. Tidak ketinggalan dalam kehidupan beragama, sikap manis, jubah putih, bertugas dalam pelayanan liturgis hanyalah topeng untuk menutup sifat buruk, perilaku iblis, dan cara-cara setan yang menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, singkirkanlah daripada kami segala upaya untuk meninggikan diri, menonjolkan posisi dan kedudukan serta jabatan kami, dan perilaku memerintah orang lain dengan semena-mena. Tetapi berilah kami hikmat seperti Santo Yakobus, agar dengan kedudukan kami dan posisi yang kami miliki, kami dapat menjangkau banyak orang agar dapat diselamatkan dan ditobatkan. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra,
untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.